Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Solikatin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Sekolah, mengembangkan kreativitas dengan bule pari metal dengan fasilitator Ibu Endang Puji Astuti dan pengajar praktik Ibu Isrofatul Hidayati. Dalam memulihkan pendidikan, perlu adanya terobosan bagi guru untuk mengelola pembelajaran secara signifikan sesuai dengan kemajuan zaman milenial yang menunjukkan teknologi digital. Guru harus bisa beradaptasi dengan kecanggihan ilmu teknologi digital. Guru harus selalu upgrade pengetahuan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik dari segi minat, bakat, dan keceriaan anak. Dari hal ini maka saya mengembangkan kreativitas melalui budaya literasi pagi hari dengan media digital yang disingkat bule pari metal. Selain itu juga bisa dimaknai bule, budaya anak yang putih atau murni dari jiwa, pari tanaman yang diibaratkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, metal yang berarti bercahaya atau berkilau. Tujuan yakni membiasakan anak berliterasi pagi hari dengan media digital sebelum kegiatan bermain agar anak kreatif mengembangkan seluruh potensinya baik dari segi sikap atau perilaku, pengetahuan, dan keterampilannya. Tolok ukur tindakan ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran anak harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam memberikan pengertian bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi alam sekitar, lingkungan sekitar bisa dijadikan sumber belajar, media belajar, serta bahan belajar yang kontekstual, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Mempertimbangkan kodrat zaman bahwa zaman sekarang adalah zaman teknologi sehingga pemanfaatan teknologi sangat mempengaruhi kesuksesan murid dalam memahami suatu materi. Dukungan yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan pada tindakan ini adalah materi yang berbasis digital, bisa berupa video, PPT, dan lain-lain. Materi tersebut bisa dibuat mandiri oleh guru atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada. Alat pertama yang dibutuhkan adalah laptop atau televisi digital pada kegiatan bermain. Dukungan yang saya butuhkan pertama dari kepala sekolah karena beliau sebagai penanggung jawab. Selanjutnya rekan kerja dan juga orang tua murid. Dalam kegiatan ini rekan kerja ikut menjadi pengamat dalam pembelajaran, sedangkan orang tua murid membantu mengobservasi anak kala di rumah terhadap budaya literasinya. Adapun aksi nyata yang telah saya lakukan telah saya diseminasikan kepada komunitas sekolah dan komunitas praktisi yang dapat dilihat pada video berikut ini. Yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pengambilan rapor dan ini nanti ada titipan dari BPJS. Setelah kita sudah ada ini kita berawal dengan berikutnya. Malam video ibu mungkin bertanya-tanya kok ada itunya apa LCD-nya. Ini gitu. Untuk tahun ini mungkin rapornya sudah nggak sama dengan kemarin. Ini rapornya kita pakai
tapi berjelas. Cepat saja. Kurikulum berbeda. Sudah kamu kurikulum berbeda, Bu. Tapi tambah pandemi. Kegiatan ini ada PP-nya seperti ini. Masa ini salah. Tapi pakai untuk penulisnya tidak ini bentuknya lembaran-lembaran ini seperti ini. Kalau yang dulu bentuknya buku ya. Nah, ini untuk sementara kami menggunakan ada di top-up sebenarnya nggak seperti ini maunya, tapi dulu saya tawarkan ke ibu-ibu karena hasilnya juga agak lumayan. Itu mobil yang top-up tapi ada nggak tahu namanya. Jadi sampai nanti dari nol kecil, nol besar sampai dengan tempat desa. Jadi satu di situ. Jadi umpama ini semester 1 gitu ya. Tetapi kalau itu nanti yang lagi yang kedua kalau itu untuk hasilnya tidak ditaruh di situ. Jadi hanya satu skema. Terus terakhir itu pendampingan atau sosialisasi terkait dengan saat ini terkait dengan budaya positif mana dan kita sebagai diri dan lakukan. Sebelum saya lanjutkan, kita patut mengapresiasi kepada ibu kepala sekolah. Beliau sudah lama berjuang. Kalau kita masuk itu bisa berjuang sampai mungkin kalau bukan bersama mungkin ya tidak tahu lah bagaimana pendidikan di daerah ini. Nah, untuk itu monggo kita uring-uring ini lembaga ini adalah milik desa, bukan milik pribadi, milik desa. Jadi tetangga kanan kiri diusahakan diberet sekolah ini tetangga kita karena ini memang sekolah ini miliknya desa. Jadi kita itu istilahnya dukung lah. Insya Allah kami tetap berusaha memberikan yang terbaik dan kebetulan karena ben sampur ini masuk itu pendidikan guru penggerak. Jadi yang nomor itu ingkang daftar itu pacar. Tapi ya entahlah karena ya ketugas sampur itu akhirnya dari kecamatan Kadue ada 2 yang terjaring yang lolos, saya dan guru Rembang. Nah di sini ini yang saya sampaikan hari ini, oke, Pulau Suwon dengan keikhlasan hati ini sebelum saya melanjutkan bahwa ini nanti waktunya panjenengan mendengarkan minimal 1 jam. Dari saya kelas soal keikhlasannya rumiin, kita tahu rumiin, manai, tersaluk gimana musik. Oh, SMP ngomong nih, ya kita, begitu maksudnya dari saya kelas sebelum rumiin sebelumnya, masanya mendengarkan pemaparan saya. Karena apa ini nanti juga terkait dengan pengembangan potensi ini putra-putri panjenengan bahkan nanti selanjutnya ke belakang yang sekolah kesini. Itu maksudnya berkeluar mulai non mengembangkan kreativitas dengan nilai parimental. Nah, mungkin apa dari jalannya kita kalau jelaskan kebetulan ini saya guru penggerak, ini fasilitator saya yaitu Ibu Endang, ini orang PMP, orang apa BPBP Jatim.
Hidayat itu guru SMK Semen. Jadi guru penggerak ini gabungan Bu, pendidikannya itu bersama mulai dari PAUD sampai SLTA itu sekarang jadi satu. Terus pokoknya diblok jadi siji. Tujuannya cuma satu, bagaimana pendidikan ini bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Ini makan. Oke. Guru diibaratkan petani menanam benih. Guru di sekolah gurunya nggih tapi tidak mendadak sih dan guru. Ibu bapak adanya nenek akut baik akut macam ini. Ternyata menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara panjenengan sampun mestine sampun nate ini Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan bahkan beliaunya itu sudah terkenal sampai tingkat nasional. Dia itu berpikiran bahwa guru itu ibaratnya petani yang menanam benih. Nah, kalau menanam benih itu kan pasti mengharapkan tanamannya saya nggih, bukan mungkin alat sama, satu kalau sak metu-metune belah kan bukan mungkin. Kenapa niku lebih semangat lagi ndeloki tandurane kancane sing apik-apik dicontoh. Bisa apik-apik piye? Misalkan dengan sharing tandurane sampeyan kok apik-apik kok apik. Itu piye kok bisa apik-apik? Mungkin dengan itu mencari pengetahuan seperti itu. Nah ini Ki, pasti ingin tanamannya tumbuh dengan baik dan memuaskan serta bermanfaat bagi dia. Guru sebagai role model bagi anak, gosip sekolahan itu gurunya nanti jadi model ini kalau begini karena mulan enak mulan kan dia pengen kayak gurunya makanya nopo gurunya saya kita oke ibaratnya seperti itu model. Nah kadang kalau anak di sekolah orang tuanya yang menjadi modelnya yang diceritakan kepada orang lain itu macam terus tugasnya guru itu apa? Ini filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut anak mengembangkan kodratnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan warga masyarakat. Jadi mumpung itu mendampingi anaknya kodratnya anak itu apa? Anak itu sajane yang lain kan enten setelane betul kayak gini tuh sama itu kan enten setelane tapi masih sama jadi masih remeng-remeng lah makanya di sekolah kan itu untuk mempertebal misalkan ini karirnya itu dari saya yang gitu keterampilannya itu adalah dari ekonomi itu nanti yang mempertebal garis-garis itu. Nah ini tugasnya guru kalau di sekolah dalam tugasnya panjenengan sehingga mereka nanti bisa mendapatkan semuanya itu akhirnya bisa selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Begini nopo dia bisa menyesuaikan dirinya sosialnya dia juga bisa menyesuaikan jadi secara kecerdasan sesuai dengan kodrat yang digariskan itu bisa mencapai maksimal secara sosial dia juga bisa memperoleh secara maksimal termasuk keterampilannya. Nah ini sehingga dia nanti begitu hidup di masyarakat dia bisa menempatkan dirinya sebagai manusia itu hubungannya kali sang pencipta. Nah sebagai warga masyarakat itu nanti bisa bersosialisasi dengan
baik. Lalu yang ini budaya disiplin dan nilai-nilai kebajikan harus melekat pada perilaku sehari-hari. Itu saya itu waktu itu kan karena saya membuat jadi masukkan ini guru. Nah, saya masukkan saya kemarin karena masuk saya guru. Jadi guru budaya disiplin dan nilai-nilai kebajikan itu harus melekat pada perilaku sehari-harinya. Nah, kenapa? Agar menginspirasi anak, menginspirasi niku menimbulkan anak ini terus maling pengen, gitu loh. Jadi bisa membayangkan kalau gurunya mulai terus dia merasa senang, akhirnya terbawa di rumah. Terori mungkin pemahamannya lebih cepat, terus dia lebih pembelajaran materi yang didapatnya itu lebih dikuasainya. Guru kan tidak mungkin sekarang itu bisa mencapai pengetahuan semua dan keadaan berarti mau sakit kan tidak mungkin ya. Makanya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Bukan satu-satunya sumber belajar. Di sini ini generasinya itu sudah canggih. Makanya saat ini itu kadang disuruh mencari di internet. Guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator itu menyiapkan fasilitas. Misalkan kalau di TK itu anak-anak sekarang waktunya menganyam, gurunya nyiapin bahan-bahannya. Masalah bocah itu nganyam piye, hari itu nanti ada. Nah, itu seperti itu. Nah, guru nih sebelum memberikan kepada anak ini, insya Allah sudah dipelajari. Bukannya gurunya tidak bisa, tapi mungkin gurunya sendiri memperoleh pengetahuan itu bersama dengan anak. Bareng-bareng pas buka. Iya, sekarang kita cari informasi tentang apa gitu. Mungkin saat itu gurunya juga bersama-sama pada waktu itu mencari bersama. Tahunnya juga pas bareng kalian muridnya. Mungkin seperti itu. Apalagi kalau gurunya jarang browsing. Ini biasanya kan browsing ya. Jarang googling. Wah ini jelas kita nanti akan tertindih oleh muridnya. Muridnya mesti ngerti ngono. Lah, itu sekali nanti loh Bu. Berarti memberikan lagi dari ngeten ngoten lah. Hari ini boleh ngeten. Oh, aku wis tahu roh kuwi ini boleh HP lah ngoten niku. Terus gini. Padahal gurunya baru memberikan. Ternyata anaknya sudah bilang seperti itu. Nah, itu bukan napa niku suatu kesalahan dan bukan nakem mboten. Itu memang karena anak itu sudah bebas napa informasi segala apapun itu bebas dicari. Jadi anak itu kadang lebih tahu dari gurunya. Nah, ini harus ada keseimbangan pendidikan budi pekerti dan pengetahuan. Nah, untuk anak sekarang itu karena pun buka internet pun gampang, ibu sare buat anaknya gak iso babu wis buka YouTube sing sembarang kalir dibuka. Wes kok semarang nopo-nopo. Nah, ini harus diseimbangkan. Kalau pengetahuan bisa didapat dari situ, tapi untuk budi pekerti tidak bisa tanpa ada dampingan orang tua, guru. Dan ini guru itu sekarang itu yang terpenting pada budi pekertinya ini yang bisa diberikan. Nah, insya Allah guru nih karena kan pendidikannya dulu itu tata krama dan lain sebagainya itu kan masih tertanam, tidak seperti anak sekarang. Nah, dan itu yang seharusnya diberikan kepada anak-anak karena itu tidak bisa diwakilkan lewat internet. Jadi harus seimbang.
ngerti lek mboten seimbang bocah pinter tapi mboten gadah budi pekerti. Nah, ngoten. Terus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu jadi memperhatikan anak ini belajarnya misalkan di sini. Ini kudu memperhatikan sing diolah niku nggih sekeliling mriki yang bisa diolah. Atau mungkin yang lebih luas misalkan sampai ke Kediri. Sampai yang penting di situ itu anak bisa menjangkau. Misalkan bayangane niku terus ditunjukkan nyatanya itu bisa. Nah niku sesuai kodrat alam. Terus kodrat zaman saat ini ngoten niku pun tidak bisa disesali, tidak bisa disalahkan. Ya memang sekarang itu zamannya zaman digital. Jadi guru niku harus terus upgrade. Guru nih yo kudu belajar digital. Niku tuntutan. Tuntutan itu memang seperti itu. Terus mari guru belajar ngedit video, guru belajar belajar. Karena apa? Tuntutan harus menuntut itu harus bisa sesuai dengan kodrat zaman. Zamannya anak seperti itu. Lek mboten ngikuti kodrate zamane, dia nanti tidak akan mendapatkan yang maksimal. Nah, kasihan anaknya, ngoten. Jadi kasihan anaknya. Lanjut deh. Zaman digital kita harus bisa mengikuti zaman digital. Nah, kalau umure niku wau sing kula sampaikan KHD itu Ki Hajar Dewantara memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kontekstual, jadi menyesuaikan lingkungan sekitar, dapat dijadikan sumber belajar. Makanya napa niku mangke fotone ten mriku enten larem damel napa kerajinan ikan dengan daun. Terus napa niku mangke wonten videone mangke kula setel nih. Kegiatan pembelajaran anak kelompok B karena yang kelompok B semester 1 ini kan memang wajib kurikulum merdeka. Wajib kurikulum merdeka. Jadi saya setiap pembelajaran itu pulau video untuk mengetahui perkembangan anak dan kemandirian anak. Nah ini loh Bu, kurikulum merdeka itu jenuh apa? Kurikulum merdeka di tahun karakternya yang ini. 1. Kegiatan bermain sebagai pendekatan belajar yang utama. Bermain kalau saya panjenengan ngersani kadang kula bulanan kali bocah-bocah wayon terus ngomong wayon baru misalnya ini bermain. Karakternya anak itu bermain. Dulu Ki Hajar Dewantara itu memang filosofinya juga begitu. Anak-anak usia PAUD TK itu ya memang bermain, tapi bermain yang di situ itu diintegrasikan atau disisipkan pembelajaran yang niku mau menebali napa sing samar-samar niku kodrate sing samar-samar niku. Jadi bermainnya itu harus bisa menebali sing samar-samar niku. Kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter dapat melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Kalau mungkin buku sekarang terus gak pakai di anak, gawe HP. Nah, misalkan seperti itu. Literasi itu apa nanti ada di bawah. Yang ketiga fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Fase TK PAUD itu fasenya fondasi. Fase bawah sendiri, fase dasar, fondasi namanya fondasi. Karena yang dinamakan sekolah tenanan itu lek pon mlebet SD. Sekolah dasar makanya itu sekolah dasar. Kalau masih TK PAUD itu masih fondasi
masih pengenalan sekolah. Makanya di sini kesiapan bersekolah. Makanya kalau tuntutannya anak harus bisa bimbingan, talistung, mocon, itu kasihan anak. Coba ada yang anaknya harus pelan-pelan. Semuanya itu anugerah. Ada sing cowok macam-macam. Nah, itu tidak bisa disamakan. Kudu iso maca kabeh, kudu iso maca anu apa berhitung kabeh. Tidak bisa. Tarape pokoke maca iki yo cepet ngene, koyo bocah kae. Kasihan nanti anaknya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila niku napa mengke enten. Nah, niki pembelajaran berbasis proyek niku jadi dikerjakan bareng-bareng itu untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya nanti. Jadi kadang dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi makanya kadang kali rutin bijak gayaan, karnaval, ini loh Bu, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tetap ada niki ada tuntunannya, ada tuntunannya. Selanjutnya, nah ini mau jelasin malih penerapan kurikulum bermain itu nopo. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan dan memuaskan serta sukarela. Memuaskan, sukarela. Saat itu umpamanya putrane panjenengan saat ini nulis, misalnya, Cah, ya sekarang kita tulis ini J, artinya sampai ditulis Cah. Ada yang mau sing boten purun, umpami, ayo ndak nulis, anaknya nggak senang. Ini berarti termasuk bermain bukan? Termasuk bermain bukan? Boten ini. Kecuali anaknya, Bu, ya saya nulis itu mau. Itu bermain. Dia lampiaskan dengan menulis, dia lampiaskan dengan melukis, dia lampiaskan dengan kegiatan apapun. Makanya ketika saya di kelas B wajib kurikulum merdeka, lari mboten purun Bu. Saya carikan kegiatan sampai pengen. Aku pengen ini Bu. Oke, lakukan. Nah, terus yang mboten sami kalian aja nih, mboten masalah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang niki kudu bermain niki menyenangkan terus dia sukarela. Ibaratnya ini loh Bu, sukarela. Asalkan di situ itu terus diintegrasikan menebahi niko wau. Nah, pokoknya dolanane pengen aku gambar, Bu, aku pengen gambar. Setelah gambar nanti anak disuruh menceritakan sama gambar apa. Jadi di situ enggak bahas sekarang gambar anak disuruh menceritakan, yo Ndang, sama tadi gambar apa? Dia akan menceritakan di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini tadi menggambar ini. Ada Bu videonya seperti itu. Saya video sama. Kegiatannya seperti itu. Apa nih Bu? Pinter cerita manfaat boleh? Manfaatnya, nah, gak jodos nopo niku, nopo pemateri nopo anu kan jelas itu penting. Nah, niku pendidikan persuasif. Apa niku cara ning ngoten nggih ngeten iki bisa coaching dengan orang lain. Nah, niku termasuk penting juga. Nah, literasi sing niku istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca. Maksudnya kemampuan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Maksudnya tingkat keahlian tertentu niku lek cah TK, ya umumnya cah TK memecahkan masalah ini piye
piye mboten sami cara memecahkan masalah cah TK kali cah SD pada suatu napa niku kegiatan itu mboten sami. Nah, yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau anak pagi napa niku mandi akhirnya bisa mandi sendiri. Itu masalah lare kan mboten mandi, ibunya repot. Berarti aku harus sekolah, berarti aku punya masalah apa? Aku harus mandi sendiri. Aku harus makan, ibunya jadi repot, aku harus makan sendiri. Nah, itu termasuk masalah anak. Masalah anak itu ya, itu nanti yang akan dibawanya sampai dia dewasa. Ya, termasuk di sekolah mungkin akademisi. Dia misalkan nulis. Nah, bagaimana nulis? Itu nanti di situ itu dia memecahkannya bagaimana? Dalam berhitung, dalam menulis. Nah, literasi itu merujuk ke situ, kemampuan ke situ. Karakter itu cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kerjasama itu kan sampai gotong royong ya, itu sudah ciri khas Indonesia sejak dulu. Bahkan sampai sekarang itu kan masih enten, corone bang, apa? Soyo, antena, rewan-rewan, itu kan kasih enten. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan juga kerjasama. Kerjasama itu jangan sampai hilang. Itu harus tetap ditanamkan kepada anak. Harus tetap. Makanya kegiatannya itu dibuat secara kerjasama itu enten gotong royong. Oke, kegiatan pembelajaran yang individu juga ada, yang bersama-sama dengan anak juga ada. Mila nika mangke rapote wonten sing fotone nyampe kita fotone cah loro. Nyampe bagi fotone cah telu. Nah, karena saat itu kegiatan dia dikemas dengan kerjasama. Kali konsepnya. Nah, ngoten. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang menunjukkan karakter. Nah, ini karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila baik dari murid maupun pemangku kepentingan. Ya, dosen yang harus punya karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu mboten namung murid, gurune nggih, orang tuanya nggih. Nah niki. Dan dosen nilai-nilai itu harus ditanamkan juga kepada kita. Nah, nilai ini yang akan membentuk peradaban baru yang menjunjung budaya bangsa yang luhur. Peradaban baru, peradaban dulu dan peradaban sekarang kan sudah tidak sama, zamannya sudah berbeda. Nah, maksud telepon template niki nilai-nilai Pancasila niku nanti ketika dia membentuk peradaban baru awake dhewe iki konsep sedanten dia yang akan memimpin dunia ini, yang akan memimpin kehidupan ini, itu tetap berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ngoten lho arep. Makanya saat ini dikembalikan lagi pendidikannya bertolak ukur pada Ki Hajar Dewantara. Karena itu adalah tokoh yang sesuai, yang relevan dengan budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Wadah, kalau napa niku ahli anak itu wadah yang dari luar negeri itu banyak sekali. Tapi kita itu punya satu tokoh ya Ki Hajar Dewantara itu yang sangat sesuai, malah sangat sesuai dengan budaya kita. Nah, dimensinya ini beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Beriman bertakwa panjenengan insyaallah sampun semarak, mandiri. Jadi anak itu harus menyelesaikan masalahnya itu secara sendiri dan harus punya keinginan belajar sepanjang hayat. Karena apa? Belajar sepanjang hayat dia nanti akan bisa menyelesaikan masalahnya. Dari ilmu yang didapatnya dia akan bisa menyelesaikan masalah
itu sampai dia nanti katakanlah sampai meninggal. Makanya tenggene Islam itu menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Itu ini harus tertanam kepada anak. Kamu gawe apa gak iso? Aku tak golek tak bolok kae ben iso. Nah, seperti itu contohnya. Itu berarti dia sudah punya ide-ide. Atau dia mempunyai keinginan membuat apa, itu namanya ide, gagasan. Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini peka terhadap suatu keadaan. Jadi ngeten, ngomong kreatif niku kan dia bisa menyelesaikan masalah dengan ide-idenya. Kalau bernalar kritis itu dia bisa membandingkan, menganalisa, itu komponen tak gawe ini. Kamu ngeten gawe mobil-mobilan pun kasarane. Mobil-mobilan. Iki pun dicepak enek bahane ngene-ngene. Iki bodone enek, anune enek. Iki pun tak gawe rodo cilik. Berarti mobil tunggu berarti yo ngene. Cilik berarti. Mau meneh pengen gede berarti ya mobil iki tak golekne sing gede. Nah itu termasuk benalar kritis. Terus iki berkesan mobil cilik karo mobil gede. Ini apik endi sampai ke situ. Jadi anak itu nanti sampai bisa berpikir ke situ. Kebinekaan global, gotong royong, nah jelas nih kalau kerjasama harus ditanamkan. Berkebinekaan global, nah ini bukan milih-milih konco. Nah, gak milih-milih konco. Ini harus tertanam kepada anak-anak sejak dini. Nah, kesannya terwujud ini sulit, perlu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Politik. Nah, itu buat jelasnya. Video anak yang menerapkan di sini, yang sudah melakukan profil pelajar Pancasila itu contohnya termasuk seperti ini. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini biasa makanya kalau pagi kadang selamat pagi. Ada kalau kan banyak lari-lari selamat pagi. Tadi sama siapa? Ini pembiasaan sebelum belajar. Macam ini, kadang macam ini. Waktunya berdua anak-anak itu ngobrol sendiri. Nah ini gotong royong. Kita ini buat settingan loh Bu. Ini tidak settingan ini anak-anak memang anak-anak saya ambil videonya. Ini kok bilang ngumpul. Nah, kenapa? Ketika anak-anak itu bekerja sama itu baru nyadari tentang video itu. Ini bocah-bocah ini banyak ini kita pakai ini. Jadi benar kritis. Niki setelah melihat video, ternyata ada yang masih kebingungan. Dan ini salah satunya itu Agnia. Dan itu dia karena sudah paham waktu itu, terus pulang kenyong konsolnya. Ayo konsolnya diwadahi. Itu kelompok P sakit dicontoh ini konsolnya diwarayan. Niki malah niki Agnia niki waktu itu guru nih. Niki melukis. Karena keterbatasan ya termasuk kreativitas dan semuanya itu ini sedotan gini. Setelah itu untuk menanamkan anak-anak bahwa sebenarnya ini juga bisa dipakai. Terus sedotan itu kalau begini untuk jadi kuas. Nah itu berkebinekaan global. Tadi kita mau kayak disamping buat anak-anak bahagia seperti ini. Nggak bisa disamping bahagia sekali, bahagia. Jadi pondokane lagi kalau panjenengan mau terima asal atau mau itu. Yes, bahagia sekali. Dia itu kebutuhannya hanya seperti itu, senang-senang. Kebutuhannya hanya senang-senang.
pun ngeten iki. Dolanan ngeten iki kan mboten pun lereng, mboten di stop, nggih mboten lereng. Nah, itu ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik ini motivasi. Jadi kalau pembiasaan terus itu kan untuk menanamkan disiplin kepada anak. Untuk berdoa, setiap pagi dibiasakan berdoa. Karena kalau awal itu bisanya ya pembiasaan itu untuk menanamkan disiplin kepada anak. Dan ekstrinsik itu dia itu disiplin karena ada motivasi dari luar. Misalkan hukuman. Kalau hukuman timbangannya dihukum, aku tak mengerjakan. Misalkan seperti itu mengerjakan, wes gak mengerjakan, wes sampeanku gak boleh mantuk, sampeanku gini. Pokoknya tapi menyakitkan di sini. Hukuman itu menyakitkan anak. Tapi atau ujian. Ya dinamnya pintar. Penghargaan gitu. Ternyata ini motivasi ekstrinsik ini tidak bisa bertahan lama. Ternyata kan biasa jos tapi ternyata ini tidak bisa bertahan lama. Setelah saya mempelajari ini tidak bisa bertahan lama. Ya bagus, itu memberikan motivasi kepada anak. Mbak Aisyah bagus ya gambarnya, bisa memberikan motivasi. Tapi ternyata itu tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Dorongannya dari luar, bukan dorongan dari dalam hatinya sendiri. Nah, intrinsik ini yang dari dalam hatinya sendiri, yang itu nanti akan tertanam. Dia itu jadi melakukannya sudah tadi perintah, ya wes standar. Gak usah dilem, ya wes standar. Dilem gak dilem, ya wes standar. Itu intrinsik. Nah, yang diharapkan generasi ke depan niku nggih sing gadah intrinsik niku wau, bukan yang dia itu motivasinya disiplin itu karena ekstrinsik. Terus saya mau nyambut, sudah kerja, tanggung jawab. Wah, ini apa niku jam sekian aku harus berangkat. Jam sekian harus berangkat. Regane kok jam sekian lagi gak berangkat awal itu gak boleh. Gak boleh anu ki, Bu. Bukan karena itu, meskipun itu ada. Nah, meskipun itu ada, bukan karena itunya. Misalkan suatu perusahaannya menjanjikan nanti kalau dapat hadiah ini, tapi dia itu bukan karena itu, tapi karena motivasi dari dalam dirinya bahwa dia itu ingin menghargai dirinya sendiri, dan menghormati dirinya sendiri. Itu nanti ada penjelasannya bahwa dia itu bisa memahami orang lain. Karepku piye, karepe wong liya iki piye. Nah, iki wau. Hukuman itu gagal, termasuk identitas gagal. Identitas suksesnya disiplin itu nggak konsekuensi kalian restitusi. Konsekuensi itu masih ada tinggal balik dari sing ngeten. Bocahe ngutahne minuman. Ngutahne minuman. Ayo, sama ngutahne minuman, jangan bilang bilang gini. Nah. Di situ itu dia mungkin menyadari kalau dia memang ngutahne minuman. Tapi mungkin di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Aku akan meresiki atau mungkin ini Bu, sebenarnya itu berarti dia masih ada beban. Loh yang diharapkan restitusi itu ngeten. Utangnya minuman lari dia, ngambil lah, terus hilang. Lah ini gitu, beda badan, beda nggih. Yang ngutangin minuman, Bu, ini Bu. Nah, dia menyalahkan temannya. Ini Bu, aku minuman ini disimputan. Yang diharapkan ke depannya itu bukan anak yang seperti itu, bukan orang yang seperti itu. Tapi ketika tumpah minuman, dia itu berpikir, minumanku tumpah. Dia lari ambil bilah, atau mungkin di lantai dia ambil pel. Nah ini
prinsip. Nah itu tapi semua itu proses, semua itu proses. Makanya mulai dari PAUD ini ditanamkan seperti itu. Itu proses perjalanan hingga pendidikannya dia nanti dewasa. Nah tugasnya guru PAUD TK itu nanamin itu dari yang belum tahu sampai yang SD, SMP kan terus nih kan tunan sajane kan kayaknya. Kalau TK itu kan masih PAUD itu kan masih dan jelasnya macam itu. Blok merah. Karena apa? Kan hukuman pasti menyakitkan anak. Duka perasaannya sakit. Terus akhirnya pun hatinya loro digowo sampai dewasa. Aku ini kalau guru dikompon ini, aku terus dihukum ini. Itu terbaik. Itu dihindarkan. Nah, ini contohnya kata-katanya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Nah, seperti ada ancaman seperti itu. Nah, konsekuensi, bedanya kayak konsekuensi kayak tadi. Lakukan apa yang saya lakukan. Dah, ambillah, tadilah itu minumanmu tumpah. Konsekuensi karena dia menumpahkan minuman. Kalau positif, nomor restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita mengatakan, bobor saya ini tumpah, ini kudune piye. Terus dia berpikir, saya laku, nah terus berarti tidak piye. Sama ngambil apa? Ambillah. Nah, beda. Di situ tuh anak termotivasi sendiri sama diperintah. Motivasi sendiri kalau diperintah itu kan boleh. Nah, ini apa kalau sampai datang jenengan? Kan jenengan kan di rumah nanti kan gurunya anak-anak. Jadi kan tadi gitu, ternyata caranya ini kok nggak tadi. Jadi anak itu dibiasakan jangan disalahkan, tapi dicarikan solusi. Dicarikan solusi biar nanti dia itu tumbuh jiwanya. Itu jiwa yang mencari solusi, bukan menghukum, bukan menyalahkan, bukan mencari timbal balik. Aku ngene ben diparingi, aku ngene ben gini. Boten-boten, tapi memang karena tanggung jawab dia sendiri. Nah, ini loh, ada miskonsepsi ternyata. Saya sendiri kan saja nih dengan itu. Corona itu tetap ramesi, aku sampai ini, aku ngulang itu yo. Lucu ini kurang. Miskonsepsi ini kok salah paham. Ternyata kita tuh selama ini salah paham. Kenapa salah paham? Menurut dokter bilang belasan ini, mungkin seorang psikiater, psikolog, pokoknya itu ahli itu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi tarik, jempol, lalu ngatain bocah enggak ada. Itu sajane mboten kula. Kuncinya ini kalau mboten teng kula. Bukan gurunya. Dia itu gara gimana kontrolnya dirinya sendiri, dia kan mau. Mbok dilem oleh mboten kurang gara mboten. Betul. Karena kontrolnya ada di dalam dirinya sendiri. Guru hanya mancing motivasi. Jos, ayo nak kerjakan. Tapi kalau anaknya nggak mau. Tapi kita persepsi kita kadang, wah, saya pintar-pintar. Gurunya mergo pintar boten. Salah ternyata kita persepsi seperti itu. Bukan gurunya yang anaknya sendiri itu karena sudah tertanam di dalam jiwanya. Jadi kalau restitusi ini kalau dia paham dengan kondisinya, dia paham aku ini pengen piye, terus wong kuwi pengen piye, maksudku temanku ini pengen piye, lawan bicaraku pengen piye. Nah, kalau nanti itu sudah terbawa, dia akan cerdas sosial. Jadi mau kerja itu ya wes menyenangkan saya dikerjani lah kasarannya. Aku pengen mungkin ini yo. Sama aku tuh kira-kira ini paling yo pancen yo. Lama tuh loh. Akhirnya dia nanti ketika dia dewasa dia itu bisa berpikir seperti itu. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi
Ini kalau alam jos, kalau contohnya di teman deh, penguatan positif ini pun termasuk dalam ini persepsinya kan manfaat ternyata boten, ternyata di oleh pujian itu kadang anaknya itu terus boten bilang boten pun deh. Apalagi dulu, biasanya kok ini dalamannya sampean, sama dapat dalaman bu ketika dia ini dulu, terus pun kok dimotorin ceklek bu, akhirnya ceklek kan, akhirnya wah semua bagaimana? Ada bu seperti itu. Ngoten itu ternyata ternyata salah. Maksudnya nggak salah, kurang tepat. Akhirnya nggak sampai restitusi nih kau. Masih konsekuensi. Saya garap film karena ada sebab garap akhirnya film. Padahal tujuannya buatan orang film gak film bocah ya film garap. Seharusnya yang ditanamkan seperti itu. Jadi ketika dia dibener nih, loh, sama tujuannya cuma ini, ngomong kira-kira apa gak? Waktu itu dia akhirnya bisa menyadari, iya, itu sih buatan soalnya memang ada waktu seperti kalau kagum mutung celeng waktu itu tidak mau mengerti. Itu karena ternyata ya ini miskonsepsi ini loh. Terus yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah itu salah ternyata. Mau dikritik. Ini tuh tulisannya elek. Rusak nih hari itu. Bocah elek gua rapi wis karo angelan ibuke gak marung kok ini elek. Rusak karo sing rusak ibuke. Bocahnya kan wis malih. Jadi kok termasuk ini? Ternyata kita mengiranya kritik ini bisa membuat dia itu berubah jadi baik toh. Tulisannya misalkan ini contoh loh nih, misalkan dia mewarna elek. Nah, nulis elek tulisannya. Elek itu sing api jenengan busa. Jenengan kan nulis malih. Ben berlatihan. Nanti bagaimana dia kata-kata itu? Kalau kelompoknya ini nanti punya pikiran seperti itu pernah, saya juga pernah berpikiran seperti itu. Terus apa-apa harus latihan berulang-ulang. Ternyata salah. Itu termasuk bisa menyakitkan anak. Bisa menyakitkan anak. Dia karakternya tidak kuat malahan. Kecuali jadi strateginya bukan seperti itu. Harus restitusi ditawarkan kepada anak. Sama pengennya piye? Ngomongin ini apa enggak? Kan dia memang tidak mau, kontrol dia memang tidak mau. Pas ketika kontrolnya bukan di restitusi ya sudah. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bisa biasa. Yang biasa dialami kita sebagai orang tua. Kadang kita memaksa anak itu sesuai dengan keinginan kita. Wah, akhirnya lari ini berontak, malah musuhan karena ibu. Bukan kuncinya itu di lari ini ya mbak. Nah, bagaimana agar anak itu bisa menjadi korban restitusi, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan motivasinya sendiri. Lanjut. Nah, dari kegiatan lain ya, saya perlu kita ingat restitusi dan lain sebagainya, ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Itu kita itu harus berpikir. Ternyata kita itu harus berpikir bahwa nyapa ke bocah kuwi memang kok ngono, ngoten. Agar tidak kita kembalikan nyapa yo. Saiki kok ngene. Apa ya, Pak? Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Menurut dokter bilang itu. 1, bertahan hidup. Itu terkait dengan sandang, pangan, papan. 2, kasih sayang atau diterima lingkungannya. Nah, 3, kebebasan menentukan pilihan dari itu.
Dia itu punya kebutuhan untuk bebas menentukan, jadi jangan dipaksa. Ini kau mau. Terus kesenangan, itu ingin merasa senang, melakukan suatu kegiatan itu pengen senang, pengen apa ini? Dia itu memang ingin kesenangan. Penguasaan, ini aku pengen diakoni, pengakuan dari orang lain tentang dirinya. Dari itu teman-temanku. Tuhannya tidak terpenuhi. Dan itu kebebasannya tidak terpenuhi, dikekang, dipaksa. Akhirnya itu terjadi pelanggaran. Nah, kalau tidak terpenuhi terjadi pelanggaran. Nah kalau ciliknya tadi kan dereng nama-nama pakai pelanggarannya nopo. Bapak sekolah kau yang gak ada kan ada. Kayak sekolah dolanan kok. Maksudnya ketika anaknya itu bereksplorasi dengan nopo ilmu dia itu malah asik sendiri, tapi asiknya itu tidak terkontrol. Teman-temannya berdoa baik, dia itu ngobrol sendiri. Akhirnya kan dia melanggar di situ. Nah, perlu kontrol restitusi, disiplin positif. Sehingga terwujud dari proses panjenengan di proses pendalam, guru-gurunya juga proses di sekolah. Untuk mewujudkan anak itu bisa mengontrol dengan restitusi ini. Tugas panjenengan tadi. Restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi. Biasakan seperti itu. Jadi mencari solusi jangan jadi ngeten. Kalau ketika ada masalah itu diajak musyawarah, dicarikan pemecahannya berdua dengan anak. Ngeten. Jadi kita ajarkan seperti itu. Ini proses ini untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, lanjut. Nah, ini enteng segitu banyak. Ini adalah tahapan. Tahapannya adalah ibu. Dengan caranya benar biar ada tahapannya ini. Menstabilkan identitas. Jadi yang lalai melakukan kesalahan itu tidak langsung dihakimi. Nah, di sini ini ternyata untuk menguatkan perasaannya dia bersalah atau dia melakukan kesalahan, ternyata ada kalimat contohnya nggak tadi itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kabeh tahu salah. Tahu bu, apa jenenge? Oh, ibu dia nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu menstabilkan. Dari dia merasa gagal, akhirnya dia terbangkit lagi. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu contohnya kayak tadi. Sana mah nyapa to sakjane ngono kuwi mang. Alasan anu belajar sama cerita. Nah, ini diwarai caranya kayak tadi tahapannya. Jadi setelah dia itu dikuatkan dari kesalahan itu biar dia tidak merasa maksudnya terhukum, lalu dia dipancing untuk menggali sendiri alasannya mah opo, lha yo aku nyapa yo ngono, diwarai ngoten niku. Terus menguatkan keyakinan ini sing dirasakan dia itu keyakinannya apa. Nah, lagi ngeten iki contohnya. Yuk sekarang boleh istirahat.
harusnya kalau bermain bersama membereskan bagaimana? Keyakinan kelas kita bagaimana? Bagaimana Tania? Keyakinan kelas kita bagaimana sayang? Harusnya kita masih mau bertindak lagi? Ini berikan seperti ini. Ini cara menanamkan restitusi kepada anak, budaya positif kepada anak. Lanjut. Nah ini posisi kontrol guru atau orang tua. Ini awak dewe kontrol. Padahal kontrol itu kan dari dalam diri anak. Dan itu kita itu memposisikan diri mengontrol anak itu seperti ini, penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menekan murid berlebihan, orang tua yang menekan anak berlebihan, dan menganggap anak berhasil itu hanya dengan caranya. Orang tua yang otoriter, guru yang otoriter, kalau di TK insya Allah tidak ada. Terus membuat merasa bersalah. Jangan sampai anak itu dibuat merasa bersalah, tidak nyaman, sehingga mengecewakan orang yang disayangi. Niki dua. Posisi kontrol penghukum kali membuat merasa bersalah ini harus dihindari. Karena ini efeknya jelek sekali. Efeknya nanti dampaknya ke depan ini jelek sekali. Namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan dosen niki konsekuensi nih kok. Maksudnya dan konsekuensi. Boten ngelarang tapi hendak kok. Ibunya dibantu benih seneng ngono lho. Tapi nanti ada imbalan nih. Dan dibantu benih seneng ngono lho. Nah, tapi negara pun itu ternyata juga masih masuk konsekuensi. Pemantau. Nah niki aturannya piye? Wis kudu diikuti. Punya peraturan begini harus diikuti. Itu pemantau. Kalau manajer, nah ini kalau manajer memecahkan restitusi nih, kalau memberikan solusi. Jadi posisi guru ini bersama dengan murid itu kolaborasi nih, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi mencarikan solusi. Jadi posisinya itu harus posisi manajer. Nah kita berusaha. Dari posisi teman, saya mungkin saat ini posisi saya masih teman kepada anak-anak. Mungkin saya masih pemantau. Tapi kita harus berusaha pada posisi manajer. Jadi agar anak itu nanti memang benar-benar punya restitusi, kontrol restitusi. Lanjut. Harapan ekspektasi itu harapan yang berlebihan. Aku terima gitu. Yes. Kita orang tua. Guru pun juga begitu. Punya harapan. Harapannya apa gini kok lulusannya bisa tertanam profil pelajar Pancasila. Jadi bisa tertanam profil pelajar Pancasilanya itu bisa terbawa. Ini harapannya apa? Karena untuk mewujudkan visi profil pelajar Pancasila, karena ini harapannya budaya positif yang saya lakukan ini mengembangkan kreativitas dengan bule parimetal. Nah, ini terkait dengan penerapan nilai berpihak pada murid. Jadi
nilai-nilai yang ditanamkan itu jenengan harus juga nilainya ini. Segala kegiatan yang diberikan kepada anak itu harus berpihak kepada anak. Jangan berpihak kepada kita. Pengen kungin nih, jangan sampai seperti itu. Jadi pengen anaknya piye, nah itu baru diarahkan itu kalau itu dia mau, lek boten purun selama dia itu punya alasan positif, biarkanlah berkembang dengan alasannya positif. Itu namanya berpihak kepada murid. Nah ini mengembangkan kreativitas. Nah kreativitas itu nopo ngene kawau merupakan salah satu hal penting yang sebaiknya dikembangkan dari kecil. Bertujuan mampu menyelesaikan masalah dan menemukan ide-ide baru yang dibutuhkan ketika ia beranjak dewasa. Nah, jadi dia itu diberikan pengembangan dalam usahakan ini, sehingga dia itu menyelesaikan masalah kehidupan. Bahkan ini kan udah serba hebat. Sekarang saja masalah kita kan jadi kuatah. Apalagi anak-anak nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan, waduh, masalah kehidupan itu pasti itu berat banget. Tapi kalau dia sudah kreatif, dia akan pandai menyelesaikan masalahnya. Lah bule pari ini kenapa? Budaya literasi pagi hari dengan media digital. Nah ini penerapan di sekolah. Penerapan di sekolah itu badose lagi enjing sebelum anak-anak belajar. Itu diberikan pembelajaran lewat media digital itu apa yang akan dilakukan nanti? Itu ilmu apa? Itu dengan media digital. Nah, saat ini di sekolah itu sarananya masih laptop. Kadang itu anak-anak kalau melihat di komentar video kadang, gak ketok lu. Itu termasuk salah satu kendala. Lebih bagus lagi sajanya agungan TV. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Menawi mantan mungkin usahakan bikin, kalau pengen nonton ngebutin jariah TV. Nah, gitu. Niku program ke depannya itu seperti ini. Jadi anak-anak itu diberikan literasi pagi hari dengan media digital sebelum pembelajaran. Nah, dengan literasi pagi hari akan membuka wawasan anak terutama kreatif menyelesaikan tugas bermainnya pada hari itu. Nah kenapa tubuh kok gawe media digital? Kok dadak kangelan, mumpung sing murah ya buku diterangne kan mboten mempan anak sekarang sudah tidak mood kali sistem ceramah. Capek besti biasanya gitu pakai sistem ceramah. Makanya menggunakan media digital. Nah, saya ingin kolaborasinya dengan orang tua itu apa? Di rumah panjenengan itu ketika anak-anak bermain HP arahkan ke situ. Ke literasi digital tadi dalam sehari ini anak itu usahakan dia itu mendapat pengetahuan dari HP yang dipegangnya. Nah, biasanya selesaikan misalkan itu dia bermain HP 1 jam misalkan. Usahakan yang setengah jam untuk dia menggali pengetahuan. Bahkan itu pakai sama nyari yang misalnya kalau tangga dia
sudah memperoleh pengetahuan apa selama 1 minggu misalkan di mahasiswa minta gambaran. Nah ini contohnya, kenapa saya meskipun praktek nih, ternyata anak-anak itu kalau dengan media digital saat ini, mau nih, itu bocah itu mandiri, pintar saya itu. Maksudnya garap itu si guru ini itu buatan karena dia itu sudah berpikir sendiri. Oke, itu ada beberapa video. Ini kalau tidak salah ini kegiatan membuat nopo itu mainan dari pohon pisang kereta api lah itu. Setelah dia menyaksikan videonya, kegiatan pembelajarannya disuruh menghitung, diintegrasikan seperti itu. Ini gotong royong ini tim ini kerja kelompok ini dalam kereta api ini. Ini sudah ganti hari ibu ini. Contoh kereta api. Nah, kalau kenapa saya menggunakan pohon pisang saat ini, saat kegiatan ini? Mungkin gedang kan buampil kan itu. Jadi kau harus bisa menggunakan lingkungan sekitar lo, mempertimbangkan kodrat alam. Nah, ini saya membuat mainan dari pohon pisang. Sebelumnya juga menggunakan media digital penyampaian ini. Ini pendidikan karakter budi pekerti ini. Biasa kalau ceritain. Mengendalikan anak dalam 7 menit lebih dia bisa duduk tenang. Ini sulit banget, tapi ternyata dia bisa 7 menit lebih. Ketika saya bercerita dengan anak-anak, bahkan saya ajukan pertanyaan dan lain sebagainya, hampir 8 menit. Ini. Memang masanya sekarang itu kan masa digital. Nah, bikin kata ini kegiatannya tadi. Makanya jangan heran kalau kadang ngerti ini. Jadi bilang apa tak kalau di sini orang pun sama boleh kebun. Neng boleh kebunan jalan. Ini dari dia ini tak desain, ternyata dia itu mau membuat itu terpikirkan tak desain bisa ternyata. Kalau lagi apa itu nyadari, oh ternyata itu anak itu bisa menghasilkan lebih dari yang kita bayangkan. Nah ini baru dia bekerja betul-betul di. Tapi kamu kasih desain. Pernahkah kita terpikir anak mau mengerjakan atau didesain dulu? Kan buatan loh anak saya kecil itu. Nah, ini mengerjakan sendiri anak sudah
guru hanya video saja. Oh gitu, enggak. Nah, mungkin saya mau wow. Saya mau membuat kupu-kupu. Ini di belakangnya ada nih. Nah ini Bu, ini anak tidak hanya membuat satu loh nih, karena saking seneng ini songgai dewe. Ini kok enggak, ini kok enter 10 nopo 15 nih. Atas mata nih Bu, ini pemaparan saya. Jadi ini selalu mengembangkan kreativitas putra putri panjenengan dengan media digital. Panjenengan mendalamkan HP, anak-anak pasti mainan HP, pasti. Arahkanlah ke situ. Saya diarahkan untuk menggali pengetahuan. Misalkan pegang HP, semua setiap hari diusahakan dia itu mencari pengetahuan berapa menit. Panjenengan dampingi lek pas ngono itu, harusnya panjenengan bisa menjelaskan, misalkan anaknya belum paham, panjenengan bisa menjelaskan. Nah, di situ nanti insya Allah mereka ini akan menjadi hal yang sukses. Saya yakin seperti itu, saya yakin sekali. Karena saya sendiri sudah mempraktekkan. Terima kasih demikian itu tadi. Pemaparan dari saya. Tidak ada lebihnya, saya mengucapkan. Jadi, saya